Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan huruf kapital yang baik dan benar ya. Sebelumnya, kalian perhatikan kalimat berikut ini. Delta adalah anak pertama Pak Alfa. Apakah kalimat ini sudah menunjukkan bagaimana cara menuliskan huruf kapital yang benar atau belum? Kalau belum, mana ya kira-kira penulisan huruf kapital yang salah? Sudah kalian temukan jawabannya? Baik, kita bahas ya. Jadi, kalimat ini salah pada huruf D pada kata delta, yang merupakan kata pertama pada kalimat ini. Delta ini, D-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, Pak Alfa, karena diikuti dengan nama Alfa, maka Pak ini penulisan P-nya harus menggunakan huruf kapital. Jika dibetulkan, penulisannya menjadi seperti ini. Delta adalah anak pertama Pak Alfa. Jadi huruf P yang awalnya kecil menjadi besar dan D yang awalnya kecil menjadi besar karena menunjukkan kata pertama dan juga kata yang diikuti dengan nama kata tersebut. Kita lanjutkan untuk mempelajari apa saja ciri-cirinya ya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kita harus bekerja keras. Walaupun kita di sini tidak menunjukkan nama, tapi dia berada pada awal kalimat, maka kata ini harus diawali dengan huruf kapital. Yang kedua adalah pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Nah, huruf K dan P di sini menunjukkan huruf pada kata pertama di kalimat. Sudah paham? Kita lanjutkan ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang atau yang termasuk julukan. Misalnya, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Wage Rudolf Supratman. Nah, ini adalah unsur nama orang yang digunakan dalam kalimat. Walaupun tidak di awal letak namanya, tetapi di bagian akhir itu harus dituliskan, wajib dengan menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan syaratnya, kita harus mengetahui catatan berikut. Ada nama jenis, ya. Nama jenis itu dibagi menjadi 2, yaitu nama jenis benda alami dan nama jenis benda olahan. Nama geografi yang menyertai nama jenis benda alami diawali dengan huruf kecil. Sedangkan nama geografi yang menyertai nama jenis benda olahan diawali dengan huruf kapital. Maksudnya adalah seperti ini. Di sini ada nama jenis benda alami dan nama jenis benda olahan. Kemudian nama geografinya misalnya adalah nama dari olahan itu berasal atau nama benda itu berasal. Misalnya, kalau nama jenis benda alami garam Inggris misalnya. Inggris itu kan merupakan nama geografi sebuah negara. Nah, karena ini adalah nama jenis benda alami, maka dituliskan dengan huruf kecil. Misalnya, apalagi jeruk Bali. Bali ini jika menunjukkan nama geografi atau nama kota harus dituliskan dengan huruf besar. Tetapi karena menunjukkan nama jenis benda alami, maka ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Gajah Afrika itu juga huruf kecil. Nah, sekarang kita beralih ke nama jenis benda olahan. Kalau nama jenis benda olahan misalnya asinan Bogor, ini kan berarti benda yang berasal dari Bogor atau makanan yang diolah, yang dibuat, yang berasal dari Bogor. Nah, nama geografinya dituliskan dengan huruf besar. Misalnya seperti ini, asinan Bogor. B-nya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, dodol Garut, kemudian batik Pekalongan misalnya.
rendang Padang. Nah, itu menggunakan huruf besar yang menunjukkan nama geografi atau nama kotanya berasal ya. Berbeda dengan nama jenis benda alami. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjutkan ya. Ciri atau syarat yang ketiga adalah huruf kapital dipakai dalam penulisan nama jenis benda olahan ya, seperti tadi yang sudah Bu Stevi tunjukkan. Ayah membawa pempek Palembang kesukaanku sepulang dari kantor. Nah, pempek Palembang ini adalah nama jenis benda olahan. Jadi, Palembang di sini tidak dituliskan dengan huruf kecil, tetapi dituliskan dengan huruf besar atau kapital. Paham ya? Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Petikan langsung ini adalah kalimat yang menunjukkan adanya orang yang bercerita atau yang langsung berbicara. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Itu langsung. Jadi ada kalimat petikan. Nah, awal dari kata kalimat petikan langsung ini menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, orang itu menasehati anaknya, berhati-hati. Nah, ini ya. Orang itu menasehati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, ini adalah kalimat petikan langsung. Jadi tandanya apa? Ada tanda petik dan ada seperti cuplikan percakapan, kalimat percakapan di situ. Itu awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Pak Felix memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap warga Muslim, walaupun beliau beragama Kristen. Nah, nama agama di sini dituliskan dengan huruf besar. K pada kata Kristen itu menggunakan huruf besar. Kemudian, Made membaca Tripitaka di bawah pohon yang rindang. Tripitaka di sini menunjukkan nama sebuah kitab agama Hindu. Jadi harus dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya, ya Tuhan, bimbinglah hamba-Mu. Mu di sini merujuk pada Tuhan, sehingga dituliskan dengan huruf kapital. Hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Engkau di sini juga menunjukkan merujuk kata Tuhan. Jadi harus dituliskan dengan huruf kapital pada huruf kata pertamanya, yaitu E. Engkau. Seperti itu. Paham ya? Baik, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang tersebut. Misalnya, tanggal 21 April diperingati sebagai hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng di sini merupakan nama gelar kehormatan. Kemudian diikuti dengan nama, jadi harus dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya, Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Muhammad Hatta. Doktor di sini adalah gelar atau gelar akademik yang dimiliki oleh Bapak Muhammad Hatta. Jadi harus dituliskan dengan huruf besar jika diikuti dengan nama orang tersebut. Paham ya? Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya di sini, ketika saya melihat televisi, saya melihat liputan kehidupan suku Tengger di Pegunungan Bromo. Nah, untuk suku Tengger itu adalah nama sebuah suku. Suku S-nya kecil, tetapi nama sukunya yaitu Tengger, T-nya itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital.
bangsa Indonesia. Kalau ada bangsa Indonesia misalnya penulisannya di tengah kalimat Indonesianya I-nya besar, B-nya kecil. Kemudian bahasa Inggris misalnya, B-nya itu kecil, I-nya itu besar. Ingat, bahasa Inggris misalnya. Saya sedang mempelajari bahasa Inggris misalnya. B-nya itu kecil, tapi I-nya dalam Inggris itu besar atau kapital. Paham ya? Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriyah, tarikh Masehi, bulan Agustus. Kalian perhatikan penulisannya. Jadi, untuk namanya itu dituliskan dengan huruf besar, tetapi yang mengikutinya itu huruf kecil. Misalnya bulan Maulid, Maulidnya M-nya itu besar tapi B-nya itu kecil. Kecuali jika bulan Maulid itu diletakkan pada awal kalimat, jadi B-nya itu tetap menggunakan huruf besar. Tapi jika di tengah kalimat bulan Maulid misalnya, saya sedang merayakan bulan Maulid, nah B-nya itu kecil dan M-nya itu besar. Paham ya? Selanjutnya, contoh kalimatnya, Abqori selalu menggunakan masker ketika ikut ayahnya sholat di hari Jumat. Kalian perhatikan, penulisan hari Jumatnya hanya itu kecil, tapi J dalam Jumat itu menggunakan huruf kapital. Paham ya? Sangat mudah. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi ini bisa pulau, gunung, pegunungan, bukit, selat, semenanjung, pantai, danau, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya adalah seperti ini. Hari ini saya berencana pergi ke Pantai Pailus Jepara. Jadi, P, pantai menunjuk pada geografi dan nama geografinya adalah Pailus, itu dituliskan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Paham ya? Selanjutnya, persiapkan diri kalian untuk melaksanakan post test. Alat tulisnya kalian sudah siapkan? Bisa kertas, buku, atau alat tulisnya. Perhatikan penulisan kalimat berikut. Kemudian, jika penulisan huruf kapital ada penulisan huruf kapital yang kurang tepat, kemudian tulislah ulang kalimatnya dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Paham ya?
Baik, sudah selesai. Silakan kalian foto hasil pekerjaan kalian, kemudian dikirimkan via WA seperti biasa. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.